junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan kehidupan yang serba modern seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya minta izin kepada teman-teman, walaupun saya tidak diizinkan, saya akan tetap menyampaikan pengetahuan saya yang sesuai ini mengenai suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita, apa itu, yaitu pacaran. Sebelum saya memulai ceramah saya ini, saya akan sedikit bertanya kepada teman-teman sekalian. Apakah di sini ada yang sudah pacaran? Atau bahkan baru putus? Ada? Apakah kalian tahu apa sih itu pacaran? Pacaran adalah suatu proses perkenalan antara dua insan manusia untuk mencari kecocokan di antara keduanya untuk membina mahligai rumah tangga yang lebih serius. Sebagian para remaja bahkan menganggap seseorang ataupun orang yang tidak memiliki pasangan atau bahkan tidak memiliki pacar, yang menganggap itu adalah golongan jomblo yang hidupnya selalu ngenes. Dan saya akan sedikit bertanya kepada kalian, apa sih gunanya pacaran itu? Manfaatnya apa? Motivasi. Seperti pegangan tangan, pandang-pandangan, peluk-pelukan, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Teman-temanku yang senantiasa jomblo, ketahuilah pacaran tidak ada gunanya ataupun tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menimbulkan mudarat ataupun dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkataan orang tua pun sudah tidak dianggap. Yang tadinya belajar urusan nomor 1, sekarang belajar jadi urusan nomor belakang. Yang azan berkumandang sudah tidak dihiraukan. Yang dipikir hanya dia dan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan jangan kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk jalan bagi yang menempuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-temanku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang senantiasa menjomblo, ketahuilah jika orang di luar sana mengatakan kita tidak memiliki pasangan, kita tidak memiliki pacar, atau kita tidak memiliki ayah, biar orang berkata begitu. Bila biar saya tidak memiliki ayah, yang penting saya memiliki Allah yang Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu tidak melarang kita untuk menyukai lawan jenis, tapi kita harus tahu batasan-batasan dalam hal tersebut. Kalau kita memang suka dengan seorang, tanyakan kepada orang tuanya, lamar dia, tinggal dia, nikahi dia, agar tidak dapat menimbulkan dosa atau mudarat. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Dialah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Di zaman era modern ini kita tahu bahwa
banyak anak muda yang terjerumus di pergaulan bebas yang mengarah kepada narkoba. Penyebab maraknya penyebaran narkoba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu banyak anak muda yang mengonsumsi narkoba hanya untuk ikut-ikutan. Yang kedua yaitu bisnis narkoba selalu menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga yaitu adanya skenario penghancuran calon pemimpin masa depan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa ini. Dan bahaya mengonsumsi narkoba yaitu terdapat beberapa macam, yaitu bisa mengalami gangguan kesehatan, gangguan jiwa, overdosis, bahkan narkoba bisa menyebabkan hancurnya masa depan dan bisa menyebabkan kematian. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam aturan tersebut tertulis bahwa setiap orang atau tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukum pidana. Hingga saat ini, penggunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat itu dikarenakan lemahnya penegakan hukum. Program yang bisa mencegah penggunaan narkoba adalah melakukan kegiatan positif, berolahraga, melakukan kegiatan sosial, menerapkan gaya hidup sehat, dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba. Program lain yang dapat mencegah penyebaran narkoba yaitu mewaspadai tamu yang tidak dikenal, melakukan razia dadakan, dan mengenali siswa-siswa yang mengonsumsi narkoba. Demikian pidato tentang narkoba yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Jerry. Saya koreksi, nggak ada satupun yang hilang. Sama persis. Walaupun kemarin pesta dia. Kakaknya saya lihat status kakaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu kami yang tercinta, dan salam semangat untuk teman-teman seperjuangan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada saat ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat melihat dari alam kegelapan dan merasakan alam yang terang benerang pada saat ini. Mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu, kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan. Dengan ilmu, kita dapat mengatasi suatu persoalan. Selain mencari ilmu dalam pelajaran di bangku sekolah, kita juga banyak ilmu lain yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ilmu bertahan hidup, ilmu bercocok tanam, dan ilmu memasak. Ilmu juga tidak sebatas belajar mengajar di kelas saja, tetapi ilmu juga kita bisa dapatkan dari membaca buku, koran atau majalah, menonton TV, dan internet. Luangkanlah waktu kalian untuk membaca buku di jam yang kosong. Dari itu jauh lebih baik daripada kalian menyia-nyiakan waktu seperti bermain smartphone dengan menghabiskan waktu dengan membuka hal-hal yang tidak penting. Selain dengan buku, kalian juga bisa mendapatkan ilmu dari orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan juga teman, saudara, dan juga lingkungan hidup kita sehari-hari.
Dari percakapan antara mereka dengan kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dari pengetahuan yang mereka dapatkan dan juga pengalaman mereka. Hadirin yang saya hormati, manfaatkanlah waktu muda kalian dengan sebaik-baiknya. Karena kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya, maka dari itu gailah ilmu dengan sedalam-dalamnya. Sekian pidato singkat dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Yang terhormat Ibu Marinam. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dalam kurangnya suatu apapun. Yo, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Hadirin sekalian, generasi muda saat ini sedang menghadapi masalah yang berat, yaitu menurunnya nilai moral dan nilai karakter mereka. Para pemuda sudah terjerumus dan menjauhi nilai moral yang ada dalam masyarakat. Salah satu tolak ukurnya itu adalah fakta bahwa 65% remaja saat ini telah melakukan seperti pergaulan bebas dan bahkan yang lebih parahnya lagi itu melakukan hubungan badan dengan lawan jenis. Ini merupakan informasi dan suatu lembaga independen. Selain itu, penggunaan narkoba di kalangan remaja pada tahun 2020 itu mencapai 4,3 juta jiwa. Bahkan dalam 7 menit sekali itu ada yang meninggal dunia akibat mengonsumsi obat terlarang. Mengenai fenomena ini, tentu muncul pertanyaan mengenai di mana peran pendidikan sekolah, guru, orang tua, mengapa remaja bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan narkoba terjadi dan mengurangnya nilai moral dan masyarakat. Pendidik dan semua saran telah diberikan, namun remaja saat ini menuntut untuk tidak ingin dikekang atau ingin bebas, sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas dan narkoba yang sedikit akan membawa mereka jauh dari nilai agama. Hal ini juga dikarenakan lemahnya pendidikan karakter di Indonesia. Sistem pendidikan masih terfokus kepada nilai sehingga mengabaikan pentingnya karakter yang baik dan mulia. Lingkungan hidup dan pemilihan teman juga berpengaruh terjadinya pergaulan bebas dan narkoba dilakukan. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih teman yang baik agar bisa diajak ke jalan yang positif dan berjuang demi bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah menuju alam ilmu Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini selaku menyampaikan pidato singkat dari saya, yaitu mengenai dampak media sosial bagi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sosial media yaitu alat atau sarana komunikasi bagi masyarakat. Media sosial juga dapat mengundang atau menerima teman. Ada beberapa macam-macam media sosial yang sering digunakan, yaitu seperti aplikasi Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Media sosial juga dapat membantu para pelajar untuk kegiatan belajar mengajar, dapat membantu juga berita-berita yang dibicarakan oleh tengah masyarakat. Media sosial, selain itu media sosial juga dapat berpengaruh besar bagi para pelajar,
Maka dari itu para pelajar harus berhati-hati menggunakan media sosial tersebut. Dan saya mengimbau juga kepada teman-teman sekalian, jika menggunakan media sosial, sangat berhati-hati, jangan sembarangan menggunakan media sosial tersebut, terhindar dari hal-hal yang tidak kita diinginkan. Mungkin itu saja pidato singkat dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf kepada Allah Subhanahu mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat dan karunia Allah pada kesempatan hari yang cerah ini kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana atas beliaulah kita masih diberikan kesempatan dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan sekarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kesempatan yang berharga ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya pendidikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Pendidikan, hadirin yang berbahagia. Pendidikan adalah ilmu yang penting bagi kehidupan kita. Pendidikan juga mendorong sumber daya manusia, mendorong generasi bangsa yang lebih besar. Namun sebaliknya, banyak orang yang sayangnya tidak semua orang bisa mengurus pendidikan tinggi dengan nyaman dikarenakan keterbatasan ekonomi. Namun sebaliknya banyak yang menyia-nyiakan pendidikan karena ia sudah tercukupi ekonomi. Padahal tanpa pendidikan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita, dan tanpa pendidikan kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan. Dan pendidikan juga membantu memperlancar sumber daya ekonomi kita yang besar. Oleh sebab itu, jangan abaikan pentingnya pendidikan dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo, siapa lagi? Ayo. Saya panggil berarti. Dipanggil ya. Kamu kalau biasakan jelek tuh lah sepatu nyempal. La ilah juga tiada Tuhan itu. Panggil ya. Harus maju. Ikut dengar yang kena TI. Dari tadi HP semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Saya ingin membawa pidato bertema pendidikan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan bukan hanya memberi ilmu dari pendidik kepada peserta didik, namun lebih dari itu. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan penciptaan generasi yang cerdas. Maka dari itu, ilmu tidak hanya dari hal-hal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya hari ini akan membahas pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan artinya meraih prestasi, tetapi pendidikan bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang lebih cerdas dan mempunyai sumber daya manusia. Tanpa pendidikan kita tidak bisa apa-apa. Pendidikan bertujuan untuk mendidik kita sampai kita meraih masa depan yang cerah. Pendidikan juga selain memutus tali rantai kemiskinan. Mari kita jaga pendidikan. Mari kita untuk meningkatkan prestasi bagi masa hidup dunia. Dan jangan abaikan pendidikan selama ini kita telah rasakan. Pendidikan tujuan adalah untuk Tidak, belum itu. mari kita siapkan diri kita untuk masa hidup dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganggu. Yang saya hormati Ibu Marini Marina dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkatnya kita bisa menikmati hari ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau kita bisa menikmati masa yang serba modern seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pengetahuan sedikit saya tentang kecanduan bermain game online. Tidak asing lagi di telinga kita tentang game online yang marak dibicarakan, bahkan dari anak-anak SD pun mulai kecanduan bermainnya dan melupakan tugas-tugas sekolah mereka. Dan ada pun yang sampai melawan orang tua karena keasikan bermain game online. Maka dari itu hendaknya kita mendidik adik-adik atau anak kita untuk terhindar dari kecanduan bermain game online. Dan kalau kita lihat dari sisi positifnya, game online sangat berguna. Contohnya seperti untuk hiburan, menambah, melatih konsentrasi dan menambah
bisa menghasilkan uang. Contohnya seperti live streaming di sosial media seperti Facebook dan YouTube. Maka dari itu saya sarankan agar berhati-hati mengisi waktu senggang agar terhindar dari kecanduan game online. Kalau ada pun yang terlanjur kecanduan, saya ada beberapa tips untuk menghindarinya, yaitu seperti mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat, yaitu olahraga dan melakukan yang lebih baik. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardian bagus tagnya, tapi isinya yang paling bawah hilang. Padahal udah bagus.